Apakah Anda sudah nonton film Sore, Istri dari Masa Depan? Film ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Pelajaran psikologi, pelajaran juga tentang self-leadership. Kira-kira pelajaran self-leadership apa yang bisa kita petik? Ikuti video ini hingga tuntas, dan insya Allah Anda akan dapat pelajaran yang berharga dari apa yang saya sampaikan ini. Simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anda yang setia menyimak inspirasi-inspirasi dari saya. Melalui channel ini, saya mendoakan Anda, semoga Anda semakin sukses mulia. Bagi yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe ya. Oke, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk merenung melalui sebuah film Indonesia yang sedang ramai dibicarakan, yaitu Sore, Istri dari Masa Depan. Sore, Istri dari Masa Depan itu mengisahkan seorang tokoh yang bernama Jonathan, yang kehidupannya berubah ketika seorang perempuan, ya, dan perempuan itu misterius ya, bernama Sore, muncul dan mengaku sebagai istrinya dari masa depan. Sore berusaha untuk membantu Jonathan mengatasi kebiasaan buruknya dan menjalani hidup yang lebih sehat. Namun perjalanan mereka bukan hanya tentang cinta, tetapi juga menjadi refleksi tentang tentang kontrol, otonomi, dan kematangan dalam relasi. Dan kisah Sore yang membantu Jonathan untuk menghilangkan kebiasaan buruknya dan juga berubah menjadi lebih baik. Pada awalnya terlihat tulus, dengan niat yang baik untuk kebaikan bersama. Dan ternyata didasari juga ya, kebaikan itu karena cinta. Sore berusaha menjauhkan Joe dari hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan buruknya. Namun hal ini bukannya memotivasi Joe untuk berubah. Ia malah merasa dikendalikan, ditekan, dan kehilangan otonomi atas pilihan-pilihan hidupnya. Kenapa? Karena cara Sore yang memaksa ini, jika dilihat lebih jauh, ternyata bukan untuk kebaikan bersama. Namun karena keegoisan dirinya untuk mencapai apa yang diinginkan. Oleh karena itu, alih-alih merasa diberdayakan, Joe justru merasa bahwa perubahan itu bukan berasal dari dirinya, melainkan karena dorongan yang lain. Akibatnya, Joe menjadi defensif, mempertanyakan niat Sore, dan mengalami resistensi terhadap perubahan. Hubungan antara Joe dan Sore pun menjadi dipenuhi kecemasan dan juga konflik emosional yang semakin merenggangkan keduanya. Jadi sekilas film ini nampak romantis ya, bahkan mungkin penuh fantasi. Tapi jika kita telusuri lebih dalam, film ini menyimpan pesan yang sangat kuat tentang kepemimpinan diri, self-leadership, dalam konteks relasi, perubahan, dan pertumbuhan pribadi. Dan dari film ini kita belajar bahwa cinta yang sesungguhnya tidak lahir dari keinginan untuk mengontrol, tapi dari kesadaran untuk membebaskan. Self-leadership itu bukan soal memimpin orang lain dulu, tapi soal berani memimpin diri sendiri. Itu ya. Dan kepemimpinan diri yang sejati itu tidak akan pernah lahir dari tekanan luar. Meskipun tekanan itu datang dari orang yang katanya menyintai kita. Jonathan adalah contoh dari seorang yang tidak akan bisa berubah
meski dibantu oleh orang yang dari masa depan. Jika kesadarannya tidak bangkit dari dalam. Maka kita tidak bisa tumbuh jika perubahan hanya karena ingin menyenangkan orang lain. Apalagi kalau kita people pleasure ya, yang sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Kita hanya akan merasa lelah, kosong, dan bahkan kehilangan jati diri. Self-leadership dimulai dari kesadaran. Kesadaran apa? Siapa saya? Apa yang penting bagi saya? Dan perubahan seperti apa yang saya inginkan? Bukan karena orang lain, tapi karena saya mau bertumbuh. Saya ingin semakin sukses mulia gitu. Nah, dalam film ini kita melihat bahwa pola relasi yang disebut anxious attachment. Pola ini ditandai oleh beberapa hal. Yang pertama, rasa cinta yang dibalut ketakutan ditinggalkan. Yang kedua, upaya mengontrol pasangan agar selamat dalam tanda kutip. Dan yang ketiga, kebutuhan untuk memastikan bahwa hubungan ini tetap ada, meskipun dengan menekan atau mengatur. Padahal, relasi yang sehat hanya bisa dibangun oleh dua individu yang memimpin dirinya masing-masing dengan utuh. Tanpa self-leadership, cinta akan mudah berubah menjadi tekanan. Tanpa self-leadership, niat baik bisa berubah menjadi manipulasi yang terselubung. Izinkan saya merangkum 3 pelajaran penting dari film ini tentang bagaimana kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang semakin sukses, makin mulia melalui self-leadership. Yang pertama, jangan ubah orang lain sebelum menguatkan diri sendiri. Dalam relasi apapun, seringkali kita tergoda untuk menjadi penyelamat, ingin mengubah pasangan, sahabat, atau orang terdekat agar mereka menjadi versi yang lebih baik. Ini tampaknya indah ya. Bahkan kelihatannya sangat mulia. Namun yang luput kita sadari, ya, mengubah orang lain sebelum menguatkan diri sendiri adalah jalan yang rapuh. Sebagaimana sore datang dari masa depan dengan niat mengubah Jonathan, tapi ia sendiri belum tuntas menghadapi ketakutan dan luka emosionalnya, atau sering disebut luka batin gitu ya. Akibatnya apa? Niat baik berubah menjadi tekanan. Alih-alih membawa cinta yang menyembuhkan, ia justru menghadirkan kecemasan yang menyakitkan. Self-leadership mengajarkan kita untuk berhenti sejenak dan melihat ke dalam. Apa yang perlu kita lihat? Apakah saya sedang mendorong perubahan karena cinta atau karena takut kehilangan? Coba silahkan Anda jawab. Menguatkan diri berarti berdamai dengan luka sendiri, membangun keteguhan emosi, dan juga menjadi sumber inspirasi, bukan tekanan. Karena perubahan yang abadi hanya terjadi ketika seseorang memilihnya secara sadar, bukan karena dipaksa. Yang kedua, memberi ruang lebih kuat dari memberi saran. Betapa sering kita ingin orang lain itu segera sadar, segera berubah. Dan kita pun buru-buru memberi saran, memberi arahan, bahkan perintah dengan harapan mereka menjadi lebih baik. Kelihatannya kita hebat ya, kelihatannya kita mulia ya. Padahal dalam banyak kasus yang dibutuhkan bukanlah solusi cepat, melainkan ruang yang aman untuk tumbuh, ruang untuk berpikir, ruang untuk salah, ruang untuk mengambil keputusan meski belum sempurna.
Inilah yang dilatih dalam self leadership. Kemampuan untuk menahan ego, menahan intervensi, dan memilih untuk percaya pada proses orang lain. Tapi ini perlu belajar ya. Nggak bisa ujuk-ujuk Anda bersikap seperti ini. Anda perlu latihan terus, perlu latihan terus. Untuk apa? Memberi ruang, bukan berarti menyerah. Tapi justru bentuk tertinggi dari keyakinan bahwa orang lain bisa berkembang dari dalam dirinya sendiri. Bukan dari tekanan eksternal kita. Dalam relasi yang dewasa, menahan diri adalah bentuk cinta. Jangan buru-buru ngasih nasihat kalau Anda memang menyintai. Dan dalam self leadership, membebaskan adalah kekuatan. Nah sekarang yang terakhir, yang ketiga, cinta sejati butuh ketulusan. Bukan keinginan untuk memaksakan versi ideal kita. Kenapa? Seringkali cinta yang terlihat tulus ternyata apa? Ternyata tersembunyi di balik ambisi dan ekspektasi pribadi kita. Jadi sebenarnya untuk kepentingan kita. Kita menyintai asal dia berubah. Kita peduli asal sesuai harapan kita. Kita mendampingi asal hasilnya sesuai skenario kita. Padahal cinta sejati tidak lahir dari pengendalian. Ingat ya, cinta sejati tidak lahir dari pengendalian. Ini quote kali ini. Cinta sejati justru tumbuh dalam ketulusan dan keikhlasan. Self leadership membimbing kita untuk menyintai dengan sadar, menerima pasangan atau sahabat apa adanya, memberi bukan untuk balas jasa, dan melepaskan jika itu membuatnya lebih merdeka dan bertumbuh. Ketulusan adalah tanda bahwa kita tidak lagi mencari kekosongan yang harus diisi oleh orang lain. Kita sudah utuh, kita sudah penuh, dan karena itulah kita bisa menyintai dengan ikhlas. 3 pelajaran ini menyadarkan bahwa self leadership bukan teori di kepala, tapi nafas dalam relasi. Ia bukan soal tampil kuat, tapi berani memimpin diri di tengah ketakutan dan cinta. Dan hanya mereka yang mampu memimpin dirinya yang akan membawa cinta yang dewasa, relasi yang sehat, dan kehidupan yang benar-benar sukses mulia. Semoga bermanfaat, dan mari kita melatih self leadership dalam diri kita agar hidup kita bukan hanya sukses, tapi juga mulia. Bukan hanya hebat, tapi juga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.